Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bima Wahyu Maulana. Saya sebagai peserta Latsar golongan 8 angkatan 37 kelompok 2, dan instansi saya di Politeknik Negeri Jember. Oke, di sini saya sebagai peserta Latsar ingin menceritakan dan membahas tentang apa yang sudah saya pelajari pada pembelajaran mandiri ini, atau pada proses sinkronus, dan apa yang telah saya dapatkan pada proses asinkronus atau melalui pembelajaran via Zoom. Oke. Di sini saya akan menceritakan terlebih dahulu bagaimana pembelajaran secara sinkronus. Oke. Dalam pembelajaran sinkronus di sini saya banyak belajar. Yang pertama tentang sikap perilaku bela negara, di mana di situ saya akan dibekali ke kemampuan memahami konsep bagaimana isu-isu kontemporer ini mempengaruhi wawasan seorang ASN dalam berpikir kritis di kegiatan bela negara. Oke, kemudian selanjutnya adalah pemahaman tentang wawasan kebangsaan. Di sini adalah pembelajaran bagaimana kita memahami wawasan kebangsaan dan kesadaran ASN dalam membela negara dengan memperbanyak dan mendalami wawasan kebangsaan, terutama tentang sistem administrasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian setelah dua hal itu dipelajari, di sini kita akan mempelajari bela negara, di mana di sini ASN akan diberikan materi bagaimana kesiapsiagaan dalam membela negara Kesatuan Republik Indonesia di keadaan apapun. Nah, sebelumnya untuk acara sinkronus ini kita belajar melalui proses materi sewajar, di mana kita belajar mandiri dengan PDF, dan kemudian kita akan belajar secara interaktif dengan video dengan menggunakan microlearning. Oke, kemudian setelah kita mempelajari sikap bagaimana kita membela negara, kita akan mempelajari bagaimana core ASN, yaitu core berakhlak, di mana di sini ada 7 poin, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ketujuh hal itu adalah core akhlak yang akan dijalankan oleh ASN. Kemudian kita belajar bagaimana mewujudkan smart governance, terutama di dalam instansi yang akan dikerjakan oleh ASN, di mana kita akan mempelajari tentang bagaimana konsep smart ASN dan mempelajari bagaimana manajemen ASN yang baik dan teratur. Dan selanjutnya, untuk mendalami proses dalam Latsar ini, saya telah mempelajari bagaimana habituasi itu bekerja, di mana di dalam habituasi tersebut, di situ kita akan melatih bagaimana kita mengaktualisasikan pekerjaan kita di Latsar, di latihan dasar ini, yaitu aktualisasi dan mengimplementasikannya dalam berbagai bentuk. Yang pertama dalam bentuk presentasi, kemudian dalam bentuk jenis aktualisasi yang akan kita kerjakan, dan menyusun laporan, dan di dalam laporan tersebut bagaimana kita menganalisis hasil dari aktualisasi yang sudah kita kerjakan. Dan nanti dalam proses aktualisasi ini kita akan diuji oleh para pakar dalam menguji bagaimana jalannya aktualisasi yang sudah dilakukan oleh calon ASN. Nah, dan juga
keempat agenda yang sudah dipelajari di materi sewajar tersebut diperkuat di microlearning dengan video-video yang sudah dibuat oleh para pakar. Nah, dan kemudian sikap perilaku bela negara, kemudian core ASF berakhlak, kemudian konsep smart governance, dan kemudian konsep dari habituasi ini akan dijalankan menjadi evaluasi akademis, di mana dalam evaluasi tersebut adalah proses setelah kita mempelajari materi sewajar, yaitu proses dari sinkronus, akan diuji di evaluasi akademis yang dijalankan di sidang Komlang. Kemudian untuk acara asinkronus, kita sudah mempelajarinya bersama mentor, di mana mentor saya adalah Bapak Dr. Sugito, dan dalam pemberian materi oleh mentor sudah cukup jelas bagaimana kita menjalankan tugas dan bagaimana kita menjalankan tugasnya, dan diberikan bagaimana alur mengerjakan tugasnya, begitu juga deadline-nya. Dan dalam pembelajaran asinkronus keadaan tidak terlalu tegang dan juga bisa dijalankan dengan cair. Jadi tidak ada ketegangan dalam mengerjakan tugas. Berikut tadi adalah pengalaman dan apa yang sudah saya pelajari di proses sinkronus dan proses asinkronus di kegiatan Latsar yang dilaksanakan oleh BKPSDM Jawa Timur ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.